uang pajak kita dibayarkan untuk memukul warganya sendiri begitu. Dan itu terjadi. Apalagi tadi dalam konteks bagaimana kepolisian saat ini misalkan membeli gas air mata sangat besar, tadi 188,9 miliar, tongkat, bahkan kendaraan taktis begitu, itu juga dibeli oleh uang pajak warga begitu ya, dan itu malah melukai warga. Mas Wana, saya dengar teman-teman ICW juga sempat didatangi oleh petinggi polisi ya, setelah melakukan rilis atau menyampaikan rilis itu, apakah benar? Ya, benar. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program Buka Kartu. ICW dan koalisi kemarin baru saja melansir press release yang menyebutkan ada belanja yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk membeli gas air mata. Ya, jumlahnya itu anggarannya sekitar 188,5 miliar. Ini tentu anggaran dari publik ya, karena diambil dari APBN. APBN itu sumbernya juga sebagian besar adalah pajak dari rakyat. Tapi kemudian menjelang demonstrasi yang semakin besar dari sejak awal ketika DPR menggulirkan RUU Pilkada sampai hari ini, gas air mata itu dipakai juga untuk menghadapi para demonstran. Ya, nah untuk membahas kira-kira apa masalah-masalah yang bisa kita diskusikan terkait dengan pengadaan ya di kepolisian terkait dengan gas air mata itu, kita akan mendiskusikannya dengan Mas Wana Alamsyah. Mas Wana Alamsyah ini adalah peneliti dari Indonesia Corruption Watch, ya salah satu juga kepala divisi di ICW. Kita sapa dulu Mas Wana. Mas Wana, apa kabar? Kabar baik Mas Adnan, bagaimana kabarnya? Kabar sehat, Wan. Kita harus sehat karena negara ini sedang sakit. Benar sekali. Kalau ada yang mengatakan Indonesia baik-baik saja, itu berarti dia sedang sakit. Kalau kita sehat, makanya kita bisa mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Mas Wana, sebelum kita masuk ke isu pengadaan gas air mata ya, yang mencapai 188,5 miliar, ICW dan koalisi tentu kan juga merangkum ya berbagai hal terkait dengan bagaimana perlakuan kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi demonstrasi di berbagai daerah. Kita tahu di Jakarta dilakukan, di Jogja, di Semarang kemarin yang intens sekali dan bahkan demonstrasinya juga menimbulkan banyak korban ya, luka-luka dan lain-lain. Nah, seberapa jauh pengamatan dari teman-teman koalisi terhadap respon terutama kepolisian dalam menghadapi para demonstran ini, Wan? Ya, makasih banyak Mas Adnan. Selamat pagi, siang, malam teman-teman Satu Visi Utama. Jadi kalau berdasarkan hasil pengamatan teman-teman koalisi begitu ya, apa yang dilakukan oleh polisi pada saat ini begitu dalam mengamankan demo sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu sangat brutal begitu, represif, dan paling tidak kalau kita bicara tentang penggunaan gas air mata itu digunakan secara serampangan. Karena kalau kita bicara tentang ketentuan internasional, gas air mata itu tidak boleh ditembakkan sejajar dengan mata, begitu. Jadi dia harus ditembakkan di atas. Tapi kemudian di banyak lokasi begitu, bahkan di Jakarta, aparat kepolisiannya itu selalu mengarahkan gas air matanya ke sejajar dengan mata, sehingga itu menimbulkan banyak korban. Dan terakhir misalkan yang di Semarang, bukan hanya masa aksi saja yang mendapatkan kekerasan begitu, tapi juga kemudian warga-warga yang tidak turun aksi. Bahkan di salah satu masjid begitu, di tempat pengajian, anak-anak itu menjadi korban begitu. Jadi memang represivitas dan brutalitas kepolisian pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu tidak menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Begitu Mas. Nah, apakah kemudian ini juga menjadi catatan terbaru dari misalnya Komnas HAM? Apakah misalnya koalisi juga sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk meredam setidaknya praktek-praktek kekerasan ya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi para demonstran ini, Mas Wana? Ya,
Sesungguhnya upaya-upaya tersebut, tetap dilakukan begitu ya, advokasi-advokasi, secara, melalui media dan juga melalui kanal-kanal resmi. Tapi memang kemudian yang menjadi persoalan adalah kepolisian nampaknya itu tidak mendengarkan lembaga-lembaga tersebut begitu. Jadi kalau kita, lihat di dalam sejumlah video-video yang beredar misalkan di media sosial, saya ambil contoh ini kita, bukan hanya membahas tentang, lembaga negaranya begitu, tapi, rekan-rekan yang memiliki kapasitas sebagai pendamping hukum, itu bahkan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam, kepolisian begitu, untuk mendampingi para korban. Jawaban polisi itu hanya bilang, "Ini perintah dari atasan." Dari situ sebenarnya kita juga bisa menangkap bahwa ketika pendamping hukum yang memiliki legitimasi untuk memberikan pendampingan, itu tidak diberikan akses, kita tentu akan, melihat hal serupa, yang dialami oleh lembaga-lembaga negara ini, Komnas HAM, dan lain sebagainya begitu ya. Yang mana rasanya, kepolisian itu tidak pernah patuh terhadap rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh, lembaga, lainnya begitu, Mas Adnan. Ya, jadi kalau alasannya adalah karena perintah atasan, tentu ini menjadi pertanyaan serius ya bagi kita seberapa profesional kepolisian ini, karena mereka itu perangkat negara, bukan perangkat atasannya. Ya. Atasannya itu macam-macam, ya kan? Kalau kita kemudian cek lagi ke atas gitu, ya atasannya bisa Kapolsek, bisa Kapolres, bisa Kapolda, bisa Kapolri, bahkan bisa presiden. Karena Nah, di dalam konteks hierarki kepolisian dia di bawah langsung kendali Presiden Republik Indonesia gitu ya. Sementara di luar itu ada lagi yang namanya undang-undang, ada namanya konstitusi yang mestinya itu menjadi rujukannya ketika aparat kepolisian sedang mengambil tindakan atau kebijakan yang berhubungan dengan fungsi mengamankan demonstrasi begitu ya. Nah ini memang kita perlu mempertanyakan terus ya bagaimana sikap dan praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi para demonstran. Nah, Mas Wana, terkait dengan isu ini, kita kan juga tahu bahwa banyak kritikan dari koalisi masyarakat sipil terkait dengan privilege yang diberikan oleh misalnya Presiden Jokowi kepada institusi kepolisian. Privilege itu salah satunya menyangkut soal adanya jabatan-jabatan sipil ya, yang kemudian diduduki secara langsung gitu ya oleh mereka-mereka yang menjadi pejabat tinggi di kepolisian. Nah, apakah ini juga menjadi catatan koalisi selama ini dan kira-kira di luar itu apalagi kemungkinan-kemungkinan privilege yang juga diterima oleh kepolisian hari ini? ya, satu pertama tadi tentang jabatan sipil yang dipegang oleh, kepolisian begitu ya. Kenapa ini penting? Karena ketika polisi mengambil alih jabatan sipil, dia dengan infrastruktur yang ada begitu, jabatan, kewenangan dan lain sebagainya, mereka bisa abuse of power. Karena selama ini, teman-teman masyarakat sipil itu selalu mendesak akuntabilitas kepolisian, yang hingga hari ini tidak ada begitu. Jadi ketika mereka mendapatkan privilege dari presiden, tapi kemudian di sisi yang bersamaan tidak memberikan akuntabilitasnya secara baik, itu akan menjadi problem begitu. Bukan hanya dalam konteks tata kelola, tapi juga potensi korupsinya itu akan sangat besar begitu. Bukan hanya dalam konteks memberikan kewenangan begitu, tapi bagaimana kemudian alokasi anggaran yang mereka kuasai itu berpotensi untuk disalahgunakan. Itu yang pertama, terkait dengan kewenangan di tingkat sipil begitu. Tapi hal lainnya yang juga perlu kita cermati adalah privilege yang juga didapatkan oleh kepolisian terkait dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Sejak presiden itu Presiden Joko Widodo begitu ya 2015 itu menduduki tampuk kekuasaan. Kalau kita lihat secara trennya itu dari 2015 hingga paling tidak 2024 begitu ya, anggaran kepolisian itu selalu meningkat setiap tahunnya. Dan bahkan kepolisian itu menduduki paling tidak peringkat 3 teratas yang mendapatkan anggaran sangat besar begitu. Menurunnya ada, tapi kemudian itu ketika COVID terjadi. Jadi seluruh KL begitu tentu akan mengalami penurunan, begitu pun juga kepolisian. Tapi tren umumnya itu kepolisian selalu mendapatkan anggaran yang sangat besar. Apa implikasinya dari anggaran yang besar tersebut? Mereka dengan
tadi akuntabilitasnya tidak ada, transparansinya tidak ada, sehingga mereka dengan leluasa menggunakan alokasi atau sumber daya publik tersebut itu untuk membeli perlengkapan-perlengkapan yang dapat melukai warga begitu. Jadi kita selalu sering membaca uang pajak kita dibayarkan untuk memukul warganya sendiri begitu, dan itu terjadi. Apalagi tadi dalam konteks bagaimana kepolisian saat ini misalkan membeli gas air mata sangat besar, tadi 188,9 miliar, tongkat, bahkan kendaraan taktis begitu, itu juga dibeli oleh uang pajak warga begitu ya, dan itu malah melukai warga. Begitu Mas Adnan. Ya, ini konteks dari warga untuk warga yang sangat negatif ya. Ya. Dari warga itu pajaknya, untuk warga itu merasakan gas air mata dan pukulannya. Padahal ini kan sesuatu yang mestinya sangat dilarang ya. Apalagi tadi aspek akuntabilitas, transparansi itu belum terjamin, akan tetapi kemudian negara terus mentop up ya anggaran kepolisian. Nah, berhubungan dengan isu soal transparansi dan akuntabilitas, kita akan masuk ke isu pengadaan gas air mata, Mas Wana, yang juga ini menjadi catatan kritis dari teman-teman ICW dan koalisi. Bisa diceritakan nggak temuan dari ICW dan koalisi terkait dengan pengadaan itu, Mas Wana? Ya, jadi ketika masa aksi tersebut meletup kekerasannya oleh kepolisian, kami mencoba untuk melakukan identifikasi berapa besar sebenarnya sumber daya ekonomi yang dikelola oleh kepolisian untuk membeli gas air mata. Paling tidak rentang Desember 2023 sampai Februari 2024 itu kami menemukan setidaknya ada 5 proyek pekerjaan yang dilakukan oleh kepolisian. Satu di Korsa Baharkam, 4 lainnya di Korbrimob gitu. Nilai anggaran itu 188,9 miliar hanya untuk membeli gas air mata. Nah, yang menjadi catatan kami adalah dari 5 pekerjaan yang dilakukan oleh kepolisian untuk membeli gas air mata, itu hanya 1 informasi yang tersedia mengenai jumlah selongsong peluru yang dibeli begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Baharkam. Kita mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 38.000 selongsong peluru itu dibeli oleh kepolisian begitu, yang kami duga adalah untuk mengamankan aksi-aksi demo yang tentu kita tahu pilkada di beberapa bulan ke depan begitu. Kami menduga bahwa anggaran yang dibeli itu untuk mengamankan masa aksi terkait dengan pilkada. Makanya oleh sebab itu kalau kita lihat kemarin kepolisian sangat dalam tanda kutip begitu ya royal untuk melemparkan gas air mata, karena ternyata sebanyak itu gas air mata yang dibeli. Itu baru 1, kita belum menemukan 4 pengadaan lainnya. Mas Wana, kalau kita membicarakan soal data ya pengadaan di kepolisian, seberapa mudah sih warga masyarakat mengakses informasi itu? Ya, mudah tidak mudah begitu ya. Jadi beberapa waktu lalu itu saya coba untuk tes ombak begitu, bagaimana kemudian respon teman-teman saya di sosial media untuk melihat apakah mereka dapat mengakses secara mudah layanan pengadaan sistem elektronik pengadaan milik kepolisian begitu. Salah satu kawan saya bilang ini user interface-nya itu sangat tidak banget begitu ya. Karena publik ketika masuk itu cukup dibingungkan. Ini kita harus ke arah mana begitu, kemudian hutan rimba ya. Hutan rimba begitu. Tapi bagi teman-teman yang sudah selalu melakukan pengawasan tentunya tidak jadi soal. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Adnan, apakah mudah diakses atau tidak? Sesungguhnya informasinya mudah untuk diakses begitu. Kita bisa lihat dari perencanaannya kapan, kemudian siapa yang menang, berapa banyak uang yang digelontorkan begitu, dan lain sebagainya. Nah, memang yang menjadi soal adalah masih ada ketidakpatuhan terutama oleh kepolisian begitu ya, ketika kita ingin melihat uraian deskripsi apa sih yang ingin kalian beli begitu. Karena itu yang menjadi titik penting bagi publik untuk mengetahui bahwa tujuan kalian beli barang apa, berapa banyak, mekanismenya seperti apa. Nah, di kepolisian
seperti yang tadi saya sampaikan, 5 pengadaan yang dibeli oleh kepolisian itu uraian deskripsinya sangat singkat sekali begitu. Jadi tidak elaboratif, dan itu yang menunjukkan bahwa ini kepolisian memang tidak serius dalam proses untuk melakukan pengadaan. Oleh sebab itu dorongan atau desakan ICW sebenarnya lagi-lagi adalah ya kalian harus akuntabel dong. Ini uang warga begitu, tapi kemudian kalian tidak bertanggungjawabkan secara baik begitu. Mas Wana, itu deskripsi singkat itu karena polisi memang suka menyingkat-nyingkat atau memang tidak ada keterangan yang jelas? Kan kita tahu di kepolisian kan banyak singkatan ya. Ya. Ini bukan tentang singkatannya, tapi kayaknya memang mereka kami menduga sengaja untuk menutupi informasinya begitu. Jadi berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin sebagai cerita sedikit begitu, Mas Adnan, tahun lalu itu kami coba untuk melakukan permohonan informasi terhadap 10 kontrak pengadaan gas air mata di kepolisian begitu ya. Ini di luar yang 5 tadi ya? Ini di luar 5 tadi begitu. Oh, jadi pengadaannya itu setiap tahun sepertinya ada ya untuk pengadaan gas air mata ya? Kami mengidentifikasi sejak 2015. 2015 sampai 2024 sekarang begitu. Riset kami yang terakhir 2015 sampai 2023 itu ada sekitar lebih dari 1 triliun anggaran untuk pembelian gas air mata begitu, 1 triliun atau 2 triliun begitu. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah ketika kami minta informasi pengadaan, mereka bilang bahwa informasi tersebut dikecualikan. Itu yang pertama. Oke, kemudian kami coba untuk memprosesnya melalui jalur. Alasannya apa? Kan itu dikecualikan? Mereka bilang adalah informasi ini rahasia. Gas air mata ini menurut mereka rahasia. Padahal bagi kami legal standingnya tidak cukup kuat begitu, karena yang menarik ketika kami minta informasi ada aturan yang diubah terkait dengan permohonan informasi di internal kepolisian. Dan catatan terakhir sebenarnya kita sudah menyurati Komisi Informasi untuk bilang bahwa tolong segera sengketakan informasi tersebut. Tapi rasanya Komisi Informasi itu takut untuk menindaklanjuti, sebab itu sudah dari tahun lalu tidak kami berikan, tapi tidak. Iya, ini anak reformasi yang tidak jelas arahnya juga nih ya, Komisi Informasi ini ya. Ya. Kalau KPK itu anak reformasi yang dibejek-bejek gitu ya karena sepak terjangnya. Kalau Komisi Informasi ini memang kehilangan arah sendiri gitu ya, meskipun nggak ada yang bejek-bejek gitu ya. Mas Wana, saya dengar teman-teman ICW juga sempat didatangi oleh petinggi polisi ya setelah melakukan rilis atau menyampaikan rilis itu. Apakah benar? Ya, benar. Jadi hal yang menarik adalah ini konteks tahun lalu begitu ya, ketika kami rilis riset tersebut. Ini mungkin sebagai bentuk akuntabilitas kami juga, kami pun juga perlu menyampaikan apa yang telah dilakukan begitu. Jadi ada salah satu petinggi di kepolisian yang menghubungi salah satu petinggi juga di lembaga lain, menanyakan mengenai pengadaan yang diinvestigasi oleh ICW. Lalu kemudian petinggi dari lembaga lain tersebut itu menanyakan ke ICW, apakah benar data yang dikeluarkan oleh ICW. Kami bilang benar. Dari situ, itu kejadian pertama, kami menduga bahwa ada kekhawatiran dari kepolisian terkait dengan proses pengadaan yang bermasalah. Itu yang pertama. Kemudian ketika kami rilis, ada salah satu orang yang mencoba untuk menjembatani begitu pertemuannya antara ICW dengan kepolisian. Apa yang dilakukan oleh kepolisian pada saat itu? Mereka memberikan klarifikasi bahwa jadi ada satu alat gas air mata begitu yang kami nilai harganya potensi markupnya itu sangat besar, sampai 30 kali lipat. Kemahalan lah ya. Kemahalan begitu. Jadi mereka membeli 40 miliar, tapi perhitungan kami itu ternyata hanya 1 miliar harga yang harus dikeluarkan begitu. Tapi kemudian mereka bilang bahwa itu ada salah ketik, ada typo. Dan mereka meminta agar ICW mengubah riset tersebut. Kami bilang kami tidak mau, yang perlu dilakukan adalah polisi harus memberikan informasinya, datanya ke kami begitu. Bukan ke kami, tapi ke publik begitu, karena tanggung jawabannya ke publik. Tapi hingga hari ini itu tidak dilakukan. Gitu. Jadi yang mereka ingin sampaikan adalah kami tahu concern ICW,
tolong perbaiki. Dan bagi kami itu merupakan hal yang sangat tidak etis begitu. Kalau memang seandainya ada persoalan bukan ditangani secara dalam tanda kutip kekeluargaan begitu ya, tapi benahi saja sistemnya. Ya, memang ini jadi isu besar ya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara ya, termasuk yang memang memiliki fungsi keamanan ya, bahkan termasuk pertahanan seperti TNI itu juga punya masalah serius. Nah, kadang-kadang ketika publik itu memberikan informasi yang quote and quote agak keliru karena sumbernya juga salah, mereka sendiri tidak memperbaikinya dengan menyampaikan informasi yang benar. Ya, tapi hanya meminta untuk mengkoreksi, mengubah, dan mengganti informasi yang disampaikan. Saya sendiri waktu itu juga sempat dihubungi Mas Wana oleh petinggi pemerintahan gitu ya, terkait dengan rilis yang dilakukan oleh ICW dalam pengadaan alat sadap. Nah, itu dulu ketika reformasi di korupsi ya, itu muncul, itu juga ada komunikasi meminta supaya datanya diperbaiki, dianggap apa yang dilakukan ICW ngawur dan lain sebagainya. Jadi memang ada situasi yang publik itu kesulitan ya untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, dan ini juga merupakan satu tantangan ketika kita ingin menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait dengan institusi-institusi yang memiliki wewenang kursif ya, entah menangkap orang, menetapkan jadi tersangka, menggunakan senjata atas nama keamanan dan lain sebagainya. Mas Wana, yang terakhir ada catatan lain terkait dengan yang pengadaan 188,9 miliar tadi? Saya tadi salah sebut ya, harusnya 188,9 bukan 188,5. Silakan Mas Wana, ini terakhir poinnya. Ya, terakhir sebenarnya kami juga mendorong, kami menyusun atau membuat joint statement dari sejumlah negara begitu, paling tidak saat ini sudah terkumpul 130 lembaga dari 16 negara begitu yang bersolidaritas dengan apa yang terjadi di Indonesia maksudnya, yang kemudian ini akan kami sampaikan ke teman-teman di seluruh negara begitu ya, karena kemudian kondisi ini tentu sangat anomali di tengah demokrasi yang digadang-gadangkan di Indonesia itu cukup baik di lampau begitu ya. Jadi saat ini kami sudah menyelesaikan hal tersebut dan kami akan mensirkulasikannya ke sejumlah negara yang memiliki concern terhadap penggunaan gas air mata secara brutal ini. Begitu Mas Atan. Oke, Mas Wana Alamsyah dari ICW, terima kasih untuk informasi, pengetahuan dan insight-nya. Kita tahu Republik Indonesia adalah demokrasi sebagai sebuah negara. Ini adalah negara hukum, ya. Itu kata konstitusi, kata undang-undang dasar. Kita tidak mungkin mengubahnya, sementara satu PR yang masih tersisa adalah bagaimana kita bisa melakukan reformasi yang menyeluruh kepada institusi-institusi yang memiliki wewenang kursif termasuk kepolisian. Ya, di Bocor Alus Tempo, di Dirty Food, karya teman-teman Watchdog, di sana sudah dijelaskan bagaimana peran-peran kepolisian ya yang itu di luar wewenang dan fungsi mereka. Akan tetapi kemudian terlibat ya di dalam gerakan-gerakan untuk mendukung calon presiden, calon wakil presiden. Nah, mungkin ini juga akan kita bisa lihat dalam konteks pilkada nanti. Nah, ini tentu kita perlu lebih jeli mengawasi, mencermati supaya institusi ini benar-benar ada, hadir untuk menjamin keamanan warga. Bukan justru untuk membuat warga takut, ya, warga tidak merasa aman, apalagi mereka dari sisi anggaran terus-menerus ditambah oleh pemerintah. Demikian Sahabat Integritas, bincang kita dengan Mas Wana Alamsyah. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.